Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena Allah telah melimpahkan dan mengaruniakan nikmat yang teramat besar kepada kita semua yang berupa hidayah, sehingga sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman Islam. Ini merupakan suatu hal yang terbesar yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga pantaslah mari kita syukuri nikmat ini dengan berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Dengan cara mari kita berusaha untuk senantiasa berada di jalan takwa, yaitu jalan yang menjadikan kita senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, jika kita senantiasa menjaga iman Islam kita dengan ketakwaan, maka inilah yang diharapkan Allah kepada kita. Sehingga setiap khatib senantiasa mewasiatkan ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sekali-kali dalam keadaan kamu iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, salah satu hal yang harus kita laksanakan adalah syariat di dalam Islam ini. Syariat yang terdekat yang Allah perintahkan kepada kita, insya Allah seminggu lagi di saat seluruh para jamaah haji melaksanakan puncak haji, kita mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 Arafah. Dan hakikat dari haji adalah di Arafah, yaitu insya Allah tanggal 9 seminggu lagi, atau tepatnya di Indonesia tanggal 5 bulan Juli. Kemudian ketika selesai menjalankan ibadah haji, maka jamaah haji ini menyembelih yang namanya hewan sembelihan, bahimatul an'am. Yang kita di sini sebagai ungkapan rasa syukur kita diperintahkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena Allah telah melimpahkan karunia yang sangat banyak,
maka kita diperintahkan untuk sholat dan menyembelih korban. Sehingga hari korban sering disebut dengan Yaumul Nahar, hari mengalirkan darah, yaitu hewan korban. Korban kita tahu dari kata qoroba yuqorribu qurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, atau kita berusaha lebih dekat. Sehingga ketika kita memahami hakikat korban, pada hakikatnya semua makhluk ini ingin kembali kepada Tuhannya, tapi ada banyak jalan yang mereka tidak pahami, sehingga Allah menurunkan syariat korban supaya kita bisa lebih dekat dan senantiasa berusaha dekat kepada Allah. Dan syariat ini namanya korban, yang sudah disyariatkan semenjak Nabi Adam. Hakikatnya korban itu adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kita bahkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada banyak orang yang tidak tahu cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada suku-suku tertentu yang mengorbankan perawan, mengorbankan manusia, mengorbankan hewan, dan sebagainya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim untuk membuktikan cintanya supaya dia lebih dekat kepada Allah, diturunkanlah syariat korban ini supaya kita bisa kembali kepada Allah. Sehingga hakikatnya ketika kita berkorban bukan hewan yang kita sembelih, tetapi ketaatan kita kepada Allah atas perintah ini. Karena jelas tadi perintahnya adalah washolli li rabbika, untuk Tuhanmu itu, maka hendaklah kamu berkorban. Hadirin yang berbahagia, maka kalau beberapa masjid mengadakan kepanitiaan untuk melaksanakan penyelenggaraan korban, ini hakikatnya adalah kita menerima amanah dari orang yang berniat berkorban saat itu. Sehingga amanah ini harus kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Hakikat korban adalah supaya kita bisa memberikan suatu 3 hal yang harus kita capai dari hakikat korban. Yang pertama adalah kemanfaatan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah keseimbangan. Karena bukan daging korban ini yang akan sampai kepada Allah, tapi niat kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana tadi di awal khutbah saya bacakan surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Bukanlah darah dan daging korban itu yang akan sampai ke hadirat Allah, tetapi takwa minkum, yaitu ketaatan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan perintah Allah ini juga harus mempertimbangkan hal-hal yang berbentuk sosial, karena memang kita ini hidup di dalam masyarakat sosial. Sehingga harusnya ketika seorang berkorban itu ia sembelih sendiri, ia bagikan sendiri. Kemudian hal ini yang menjadi permasalahan, kalau masing-masing menyembelih sendiri, membagikan sendiri, bisa terjadi hal-hal yang tidak adil, tidak manfaat, tidak seimbang. Maka memang perlu dibentuk ketika sudah banyak yang mau berkorban, dibentuklah kepanitiaan. Tetapi yang harus tetap dipegang, bagaimana mendistribusikannya ini harus berasaskan manfaat. Manfaat itu bisa kita lihat, misalkan dagingnya ini sangat banyak. Kalau bisa mendapatkan, semua orang ini mendapatkan manfaatnya dari korban. Yang kedua, keadilan. Jangan sampai ada yang mendapat terlalu banyak, tapi ada yang tidak dapat sama sekali. Sehingga misalkan dalam satu kampung ini kita penduduknya
dianggap semua yang ada di kampung ini adalah penduduk kampung ini. Mungkin kita tidak perlu membeda-bedakan mana penduduk asli, mana penduduk kos, karena memang mereka berdomisili di sini. Sehingga ketika kita membagi harus betul-betul keadilan. Jangan sampai yang satu dapat, yang satu tidak dapat. Karena betapa kita akan merasa tersakiti. Saya pernah kos sebelum punya rumah, ngontrak di satu kampung. Ketika hari raya semua dapat, tapi orang yang kos tidak dapat. Saya bisa merasakan betapa sakitnya ketika mereka semua dapat, kita tidak dapat. Yang kedua, keadilan ini bisa berupa sedikit banyaknya. Kalau kita misalkan mengutamakan penduduk kampung, bolehlah. Tetapi jangan sampai yang penduduk kampung dapat banyak sekali, yang satunya tidak dapat. Minimal kalau kita memang kekurangan karena perekonomian kita yang sedang turun sekarang, ya kita bagi dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita merasa sebagai penduduk asli harus mengalah sedikit, kita kurangilah sedikit bagian kita. Yang penting dalam kehidupan syariah kita itu berbasisnya kepada sosial kita, harus ada keadilan. Manfaat itu harus sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan, insya Allah ya, ketaatan kita itu semakin mudah diterima oleh Allah. Karena yang akan sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan kita berkorban lembunya atau kambingnya, tetapi bagaimana kita bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya, memberikan keadilan yang terbaik. Nah, yang ketiga konsepnya adalah keseimbangan. Jangan sampai kita karena ada sesuatu hal kemudian menjadikan percekcokan di antara penduduk ini, sehingga mungkin jadi ini tidak menjadikan hal yang bagus. Hadirin yang berbahagia, betapa banyaknya hal yang ingin disampaikan Allah melalui syariat kurban. Intinya kita ini dipersatukan dengan hal yang baik. Orang yang mampu memberikan manfaat kepada yang tidak mampu. Bahkan oleh Rasulullah sampai diancam, bagi siapa yang mampu tapi tidak melaksanakan kurban, maka Rasulullah sampai mengancam, jangan mendekati tempat sholatku. Itu artinya mungkin sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga komponen keseimbangan dalam masyarakat ini betul-betul ingin diciptakan dari syariat kurban ini. Sehingga kalau kita kebetulan menjadi panitia, haruslah bisa menjadikan kurban ini sebagai sarana untuk mempererat masyarakat, menyatukan ukhuwah kita, sehingga semuanya merasa senang, merasa diadilkan, merasa semuanya mendapatkan kebahagiaan karena kita sedang memang merayakan hari raya. Hadirin yang berbahagia, maka dengan kurban ini marilah kita berlatih untuk bisa berbagi, berempati, menjadikan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Insya Allah kalau ini terbentuk, kampung kita, desa kita, bangsa kita akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minkum wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.